Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Buka itu, kalian kemarin sudah mengatakan jangan dipotong-potong, bahkan mau memberikan video itu utuh kepada kami. Mana? Bohong sampai sekarang. Bu Ova Emilia, ya, kedua wakil rektor itu kan mewakili Anda kemarin. Mereka menipu. Yang mewakili Anda itu penipu. Berarti Anda menipu. Mundur Anda. Bahwa dalam kapasitas kami, UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap, ya. Misalnya kami memiliki jasa mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Jadi itu bohong ya di mainstream itu ya. Kalau ada siapa itu Wening ya, wakil rektor mengatakan pada saat dibuka data KKN, nggak ada mereka buka data KKN, satu pun nggak ada data akademiknya kok yang diklaim 34 itu. Bohong itu, bohong. Ya, Bu Wening dan Wakil Rektor Ari Sujito, ya, kalian kemarin sudah berjanji ya, untuk membuka video itu utuh, jangan dipotong-potong. Publikasikan itu di YouTube UGM, baru fair, ya. Buka itu, kalian kemarin sudah mengatakan jangan dipotong-potong, bahkan mau memberikan video itu utuh kepada kami. Mana? Bohong sampai sekarang. Sudah dicatat oleh mereka itu nomor HP saya, nomor handphone saya. Sampai detik ini tidak ada kalian hubungi. Ya. Jangan dipotong-potong, narasi sepihak itu. Media mainstream itu. Ya, saya lihat banyak sekali sudah ditunjukkan data KKN. Bullshit itu. Nggak ada itu. Ya. Kalian bilang Bu Wening, Pak Ari Sujito, wakil rektor kalian. Apa kalian bilang kemarin di ruangan itu? Sedang kami cari. Ya. Parah kalian itu. Ke media massa apa kalian bilang? Sudah kami beritahu di Kabupaten Boyolali, bla bla bla. Itu dari teman alumninya, katanya alumninya yang berbohong juga ini. Ya, skripsi jadi tesis atau testis. Ya. Bohong terus, bohong terus. Bosan kita, lembaga akademik kok suka bohong. Gak ada kalian kasih data KKN. Saya sudah minta itu. Bukti tertulis di mana KKN-nya. Jangan bohong. Ya, supaya publik bisa menilai utuh pertemuan itu. Bagaimana kita gontok-gontokan, ya. Buka itu pihak UGM kalau berani. Gitu loh. Kalau nggak berani, ya berarti kalian itu apa? Pembohong. Gitu loh. Data KKN nggak ada, apapun nggak ada kok. Parah ulin. Iya, satu-satunya yang baru, ya. Kalau skripsi Joko Widodo sudah saya pegang waktu perpustakaan, ya, di perpustakaan waktu saya hadir. Nah, satu-satunya yang baru, ya ini skripsinya atas nama Saminuddin Baroritohu, gitu loh, yang ada di X itu. Nanti saya re-upload lagi yang kemarin live saya, sekalian saya pampang itu skripsi, katanya skripsinya Saminuddin Baroritohu, ya.
yang hadir itu di barisan belakang dari pejabat rektorat itu, ya. Ini ya, makanya saya bilang Bu Wening, buka itu rekaman itu. Kemarin berjanji untuk memberikan kalian, parah kalian, sampai hari ini saya tunggu. Sudah ada nomor HP saya kasih tuh sama wartawannya itu, salah satu itu. Iya, cuma buntutnya aja yang dikasih, nggak utuh. Di situ ada ya, kalian sendiri merekomendasikan Bu Wening sama Aris Sujito. Itu skripsi temannya, sama seperti Joko Widodo. Kalian yang bilang itu, ya. Terus saya lihat, saya tanya di situ, di rekaman itu, bagaimana mencetak seperti ini? Saya tanyakan kepada Saminuddin Baroriteu, pejabat di mananya itu, di Aceh atau di mana? Komisaris independen atau apa itu, saya nggak tahu. Ya, saya tanya, ya, bagaimana mencetak ini ke perdana? Ya begitu saja, saya kasih ketikan terus dia jadikan seperti itu. Kata Saminuddin Baroriteu, buka itu UGM. Parah kalian, lembaga akademik, memalukan kalian. Ya. Alma mater saya UGM hancur semua gara-gara kalian. Ya. Memang kalian pemilik UGM itu. Rakyat yang memiliki itu. Bu Ova Emilia, ya, kedua wakil rektor itu kan mewakili Anda kemarin. Ya. Mereka menipu. Yang mewakili Anda itu penipu. Berarti Anda menipu. Mundur Anda. Ova Emilia, dulu sempat saya positive thinking pada Anda. Ya, begitu kami datang, Anda pergi entah kemana. Ya. Menyuplai data bohong lagi, data penipuan lagi. Ya, Baroriteu dengan lembar pengesahan sudah sangat modern ini. Ya. Kertasnya sangat putih, masa 40 tahun putih. Ya, kalian simpan di mananya tuh? Gedung Arsip Nasional. Parah sekali. Cetakan sangat bagus. Pembimbingnya ditandatangani cuma satu. Pembimbing, dosen pembimbing Insinyur Hasanu Simon SU. Ya, dewan pengujinya kosong, tanda tangannya dekannya kosong. Ya, di pertemuan itu, ya, kedua wakil rektor UGM itu ya, buka itu. Saya sudah bilang, bagaimana dekan, ya, di sini kosong tanda tangannya, bisa jadi lulus skripsi. Wakil rektor, bukan milik kalian itu, apa itu UGM itu. Ya, sebarkan video ini, biar malu itu UGM itu. Ya. Buka itu video itu, Aris Sujito, Wening, Ova Emilia. Parah kalian memberikan narasi ke media, sebel saya, sebel. UGM menutup kasus ini. UGM berupaya untuk memanipulasi peristiwa ini. UGM datang dengan segala macam tema untuk menghalangi ijazah Jokowi diperiksa. Padahal soalnya simple. Kejujuran itu tidak memerlukan, di dalam dunia akademis, tidak memerlukan lawyer, tidak memerlukan bahkan pengadilan. Seandainya dari awal UGM bilang, nih dia, jangan kalian tanya lagi nih. Lalu Pak Jokowi akan bilang, oh ya terima kasih. Tetapi sepertinya ada persekongkolan antara UGM yang memang di awalnya itu semua jabatan strategis di istana Pak Jokowi itu orang UGM. Dan Pratikno terutama tuh, seolah-olah orang menganggap bahwa justru karena UGM yang berkuasa, maka kejujuran UGM harus diucapkan lebih dahulu, mendahului kepentingan politik para alumnus UGM, kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi, membentuk riba dan geruduk UGM itu betul-betul semacam tagline yang akan menghasilkan goncangan politik pasti itu. Dan bahayanya adalah kalau UGM menganggap bahwa dia masih punya argumen, dia tidak bisa membuktikan. Memang di dalam hukum pidana, siapa yang mendalilkan dia yang mesti buktikan. Egy Sujana mendalilkan dia mesti buktikan. Roy Suryo mendalilkan dia mesti buktikan. Siapa lagi yang saya jadi saksi ahli di situ untuk pada waktu itu kasus ijazah palsu itu. Tapi kelihatannya tidak ada semacam
keterbukaan UGM untuk membantu proses ini justru menutupi, maka dimulai kecurigaan kenapa ditutupi. Kan kalian harus buktikan. Kalau begitu jangan halangi kami untuk menggeruduk UGM sekarang, karena itu pembuktian yang paling drastis. Kan begitu pikiran kalangan kampus dan mereka yang menganggap bahwa UGM itu kok menjadi konservatif. Jadi sekali lagi momentum geruduk UGM ini adalah satu peristiwa intelektual ketika kampus yang seharusnya mengucapkan kejujuran maka dan ketika dia menunda atau bahkan menghalangi kejujuran itu diucapkan, tibalah kemarahan. Itu dasarnya. Kan kita tahu bahwa kampus itu ada sumber dari perubahan. Nah ini sebetulnya yang jadi paradoks. UGM digeruduk oleh kalangan intelektual, padahal UGM adalah kawah canda di muka untuk mendidik masa depan generasi. Kita anggap UGM itu ada di Jogja. Jogja adalah kota pengetahuan, Jogja adalah kota kejujuran, Jogja adalah kota keberanian yang dari soal serangan umum 11 Maret, terus Jogja bergolak, Jogja jadi ibu kota alternatif segala macam. Jadi Jogja seharusnya mengucapkan lebih dahulu soal keadilan dan kepatriotisan, tetapi UGM kelihatannya tidak patriotis.